Halo teman-teman, kembali lagi saya dengan Philip. Saya akan sharing kepada teman-teman cara mudah dalam membuat perencanaan pendidikan anak. Kayak mungkin banyak bilang, aduh gimana sih cara bikin perencanaan pendidikan anak? Apa aja sih yang harus disiapin? Apa aja sih yang harus eh, diperhatikan? Yang penting-pentingnya apa sih? Kayaknya di sini saya akan share langkah-langkahnya yang dengan mudah sih nanti eh, teman-teman mudah gampang lah untuk tinggal ketik-ketik isi-isi. Di sini saya udah siapin worksheet ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi linknya nanti untuk dapetin ininya, worksheetnya. Oke. Nah, dengan pakai worksheet ini akan jadi lebih mudah sih untuk membuat perencanaan pendidikan anak. Oke, ini berikut ininya ya. Kita mulai ya. Nah, langkah pertama itu ya kita tentukan tujuan atau menghitung biaya. Berapa banyak sih kita berpikir untuk ini anak kita rencana mau di sekolahin di mana nih nanti, dia mau jadi apa sih sebenarnya. Mungkin banyak yang belum kepikiran, mungkin mungkin ada juga yang sudah tahu mau kemana. Nah, di sini ada langkah-langkah mudahnya. Salah satunya untuk pertama adalah kita menentukan tujuan. Sebenarnya anak kita mau mengarah kemana. Mungkin kalau misalnya kita pengusaha, ya kalau kita pengusaha ya kita mau anak kita jalanin bisnis usaha kita, usaha keluarga lah katakanlah ke depannya nanti ya. Kita mungkin mulai mengajarkan dia, oh mau kuliahkan dia di mana, mungkin di sekolah yang jurusan yang bisnis gitu loh. Atau misalnya kita sebagai karyawan, kita mau anak kita jadi pebisnis, ya kita kuliahkan di mana gitu kan. Atau misalnya anak kita berbakat banget di bidang musik. Kita mau anak kita menjadi profesional di bidangnya, kita mulai kembangin tuh dari sini. Nah, kita udah melihat dari sejak dini gitu. Kenapa harus dari sekarang? Karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin berapa banyak sih pernah pikiran gini nggak sih? Dulu kita kuliah itu dari mana nih? Katakanlah dulu kita kuliah beda jurusan nggak susah yang kita inginkan. Itu kuliah di kampus yang mungkin di kampus yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Atau mungkin kita pernah menunda kuliah, harus kuliah, menunda kuliah karena hal-hal yang berhubungan semua terkait biaya seperti itu. Mungkin beda kampus karena mungkin oh di kampus ini lebih murah seperti itu. Bukan lebih murah sih, lebih terjangkau dengan keuangan kita seperti itu. Oke, contoh kita mulai ya. Di sini saya udah siapin worksheet dan di sini kita tinggal ketik aja untuk mempermudah. Jadi apa yang menjadi tujuan harapan kita? Misalnya anak kita berbakat menjadi di musik, jadi musisi katakanlah kita mau musik, kita tinggal ketik semua yang di blok warna kuning ini, tinggal diinin aja ya, ditulis menjadi musisi. Tentunya ketika kita lulus semua tujuan tercapai, impian tercapai, mau kuliah di mana, pasti menjadi suatu kebanggaan buat orang tua, bener kan? Contoh katakanlah ya seperti ini, kita sih contoh Bapak Budi deh, Bapak Budi contoh ya, Ibu Budi. Contoh anaknya si Budi ini nama anaknya Budi dong, ya kan? Usia anaknya saat ini berapa? Katakan isi angka aja nih. Usianya saat ini SD ya, katakan nih mas SD baru masuk, katakanlah usia 7 SD, katakanlah usianya eh, 5 tahun, 7 tahun, katakanlah 7 tahun. Usia saat kuliah, kuliah kan biasanya usianya 18 tahun udah mulai kuliah dong. Sorry. Hmm, sekarang 7 tahun, kuliah berarti 6 tahun, 12, 19, katakanlah 19 tahun nanti. Ini anak kelas SD-nya kelas 1 katakanlah, atau kelas 2. Nanti kuliah katakanlah umur 18 tahun. Ya kan? Nah, 18 tahun. Oh ya, ini ngerjainnya harus pakai laptop ya, biar lebih mudah, biar lebih jelas. Oke, usia katakanlah kuliah usia 18 tahun.
Nah, tadi kan dibilang dia mau jadi musisi. Kita nggak anak kita berbakat di bidang musik ya. Kita pengen dia menjadi musisi. Nah, anak nyanyi di bidang susinya apa? Ya musik dong, ya kan? Kampusnya di mana? Katakanlah di UPH, katakanlah UPH. Kalau kita nggak tahu ya kita search dulu ya. Kuliah jurusan musik. Nah, di sini ada nih, ada apa aja sih? Kita lihat di KJ, isi Jogja, yang panjang. Ya, sekolah tinggi seni musik Bandung. Nah, ini ada Universitas Peliharawan, UPH, Musisi Indonesia, UNJ, Universitas Negeri Semarang, Negeri Malang. Nah, ini kita ambil UPH. Ini contoh aja ya, bukan bukan ini ya, bukan sponsor. Tapi memang ini saya untuk kasih contoh aja. UPH, bisa singkat aja UPH. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman tinggal isi lengkap aja nama kampusnya. Menghitung biaya pendidikan. Wah, saat ini berapa nih biaya pendidikan di UPH? Nah, kalau kita isi UPH nih, nanti tinggal tulis lalu biaya kuliah per semesternya. Kita cek nih biaya kuliah per semesternya berapa ya kalau di UPH, biaya kuliah di UPH musik ya. Nah, ada lebih berat di sini biaya kuliah.net ya. Kita lihat di websitenya aja. Ya, ini dia lumayan lengkap ini tempatnya. Ini tahun 2022-2023 program studi musik 268 juta 60.000, ya kan, 268 juta 60.000 tapi studinya. Oke, nah tahun lalu berapa tahun sebelumnya? 2020, 2021, 2021, 2022 ini mana? Oh, nggak ada. Kurang lebih kayak gitu, nanti tinggal lihat aja kalau oh ini ada nih dari 2018 ke 2019 naik 10%, 9%. Wih, ada yang 21%. Musik berapa musik? Lihat mana musik, musik. Oh ini dia. Nah 10%. Katakanlah ini kita asumsi ya. Asumsi aja ya. Asumsi ini 10% mungkin ya kurang lebih naiknya segitu juga lah. Tapi nanti tinggal di detailin aja. In apa dicek datanya aja. Katakanlah 10% ya. Nah, tadi 268 juta. Nah, di sini kita jadiin per semester aja. Katakanlah uh, ada 8 semester, katakanlah 8 semester kita bagi 8, berarti satu semesternya 33 juta 507.500 kali 8. Kenapa harus semester ya, biar kita tahu aja gitu. Lalu apalagi lalu kita lihat di sini menghitung biaya lain. Nah, biaya lain-lainnya seperti ini, biaya kuliah misalnya. Nanti dia anak kita mau ngekos, mau apartemen di sana, atau misalnya dari rumah saja berangkat, kita tinggal tentukan. Sini nggak bisa diklik di sini ya, cuman kita klik di rincian biaya. Contoh tempat tinggalnya apa? Tempat tinggalnya nanti dia mau saat ini ya, untuk saat ini ya. Katakanlah saat ini itu apartemen, katakanlah. Wah, atau misalnya dari rumah, kalau misalnya dari rumah nol aja. Terus apartemen, katakanlah yang studio, nggak tahu ada di sana berapa, anggap lah 2 juta. Ya kan, katakanlah, saya juga nggak tahu berapa. Transport, wah kita siapin transportan itu berapa sebulan, ini semua sebulan ya. Semua transport, kita kasih budget karena
75.000 atau 50.000 lah, lebih murah, 5 kali ya 1.500.000. Makanya mungkin sehari 100.000 mungkin cukup ya, atau 200.000 per hari, katakan 100. Komunikasi ya mungkin internet dan lain-lain ya 500, 200 itu masih 200. Internet aja sih kami harusnya cukup ya. Oh, termasuk sama internet lah katakanlah. Perangkat kuliah mungkin laptop, buku dan lain-lain segala macamnya. Kita jadi anggap aja jadikan per bulan. Contoh misalnya total biayanya butuhnya 20 juta, alat musiknya segala macam. Kita bagi untuk 8 semester. 20 juta kan dia 20 juta. Kita average aja biar lebih gampang kan. Dibagi itu ada sebenarnya juga ya. 12 kali 48. 48. Berarti ya sekitar 400.000 gitu. Untuk biayanya sekitar dan lain-lain nanti tinggal isi aja diketik sini. 7.400.000 per bulan. Kita balik nih ke sini. Back to step 1. Nah, ini. Lalu kita masuk. Ini udah nih. Kita masuk ke step 2. Ya, step 2. Kita udah tahu nih kurang lebih biaya gitu. Kita belum tahu totalnya berapa. Kita baru tulis. Nah, kita saat ini teman-teman udah nyiapin berapa nih? Udah nabung belum? Udah pernah menabung? Udah nyiapin belum? Kalau belum ada, ya ini kita nolin. Isi nol. Kalau ada, misalkan 50 juta, ya terusnya 50 juta. Saat ini dana yang untuk kita siapin terpisah ya untuk pendidikan kita. Gitu. Kalau misalnya belum ada, kita anggap aja nol. Belum ada, belum disiapin. Terus kita mau nabung seperti apa nih? Kalau misalkan tabungan kan kita nggak bisa mengharapkan lebih, ya kan? Kita bisa untuk mencapainya salah satunya dengan investasi. Itu untuk mengharapkan lebihnya gimana dari investasi. Investasi bagaimana? Investasi teman-teman bisa tanya ke konsultan investasi. Teman-teman punya kenalan, kerabat, atau cari info, silakan di mana saja yang cocok dengan profil teman-teman gitu. Teman-teman nggak terlalu suka yang gimana gitu. Tapi rata-rata yang dari saya sharing ke teman-teman saya itu rata-rata mereka ada ke reksadana, ada ke saham karena kan jangka waktunya lama gitu. Kembali lagi mereka konsultasi ke bagian konsultasi investasi gitu. Contoh katakan oh ya untuk sekedar informasi aja kamu nyari misalnya pergerakan per tahun average-nya berapa bisa dilihat di sini. Tapi kan ini bukan jadi ini hanya untuk mengetahui, kembali lagi harus konfirmasi semuanya. Katakanlah investasi di instrumen ini, dia setahunnya 7% loh rate-nya, gitu loh. 7%, kita isi aja 7%. Kalau teman-teman isi berapa ya bebas. Ini biar lebih enak di sini ya. Ini copy ya, di copy. Ini untuk biar lebih gampang aja. Oke. Info Vesta biasanya saya di Info Vesta-nya. Di sini ada saham, ya reksadana saham. Kalau wah di sini minus 13%. Ya, ini ada reksadana apa lagi? Pasar uang, campuran, pendapatan tetap, atau bisa di saham full, di saham sini bisa lihat. Sini apa nih? Wah 17%. Wow, besar sekali nih dalam 3 tahun. Gitu. Ya kembali lagi, ini 3% gitu. Kapan? Oh, ini belum kelihatan masuk. Oh, apalagi sini nol, sini juga. Ya, teman-teman bisa lihat deh itunya. Katakanlah 7% lah biar lebih ini kan, biar lebih simpel. Nah, lalu selain untuk nyiapin nanti nabungnya, kita harus tahu estimasi nanti pasti ada kenaikan. Inflasinya berapa nih?
Nah, inflasi ini lebih mengarah ke untuk biaya lain-lain yang tadi kita udah siapin ya. Di sini kita copy paste lagi nih. Cek inflasi berapa sih? Oke, di sini saya udah siapin, teman-teman tinggal klik, ambil aja, copy. Di sini di website BI ya. Oke, di sini ada ini 2021 1%. 2000 itu nggak tahu nih berapa nih, ya kan? Kita lihat juga indikatornya. Bisa lihat juga di sini yang year on year inflasi year on year. Nah ya year on year ini 5%, 5%, 5%, 5%, 5%. Kembali lagi lihat sendiri kondisinya. Saya nggak bisa tentuin, teman-teman analisa, teman-teman bisa analisa ini mau yang gimana nih. Wah kayaknya sih 6% sih, nggak dari perkembangannya gitu. Tadi kan 2021 1%. Oh iya kecil. Tapi kayaknya pas sudah di 2002 tuh semakin besar, mungkin karena ini ya, tuh sampai 6%. Kita nggak tahu, kan nama juga naik turun ya. Katakanlah 6%. Katakanlah 6%. Kita ketik aja nih 6%. Ya, tinggal isi angka. Terus kenaikan biaya pendidikan. Nah, tadi kan kita lihat udah pernah lihat ya. Tadi kan udah lihat tuh perkembangan 10%. Kembali lagi, kita harus lihat data sebelum-sebelumnya lagi di average aja atau gimana di asumsinya. Dan bisa di kampus mana atau misal secara umum gitu. Nanti dilihat aja dari history-historinya, teman-teman bisa tanya. Nah, kan tadi kan sekitar 10% ya kita udah lihat di website yang tadi. Jadi 10%. Jadi kenaikan biaya pendidikan per tahun itu average-nya di 10% untuk yang uh, musik tadi ya kan 10%. Setelah ini kita lihat hasilnya nih, teman-teman bisa lihat. Coba kan udah nih udah keburu hasil udah langsung keluar nih. Kayak di sini saya tulis nama Budi, nama anaknya, universitas tujuannya UPH gitu kan. Studi pilihan musik dengan harapan menjadi musisi. Estimasi biaya pendidikan yang saat ini nih 2023 itu kan tadi udah 660 biaya lain-lainnya jadi 356 juta. Ini yang sudah sampai selesai ya, maksudnya asumsi untuk tahun sampai 4 tahun sampai 8 semester terus 350 juta ternyata lebih besar dari biaya kuliah. Makanya mungkin ini ya biaya lain ini biaya itu lebih besar malah dibandingkan biaya kuliah, jadi gede juga ya. Nah, untuk asumsi nih di saat usia 18 tahun, biaya kuliah jadi 764 juta. Dan biaya lain-lainnya dengan tadi inflasinya 6%, itu jadi 675 juta. Maka ketika nanti si Budi ini usia 18 tahun, kita harus menyiapkan dari sekarang tuh sebesar 1,4 miliar untuk biaya kuliahnya. Hmm. Udah otomatis sih untuk anak kami Budi dengan menyiapkan. Di sini kan tadi ada tabungan dan investasi. Tabungan di sini bisa ganti-ganti loh. Contoh kita, kalau misalnya kita mau nabung doang, kita nggak mau pakai investasi, tabung nyimpen sampai 1,4. Nah, di sini dibuat 3 pilihan. Dia tadi kan berdasarkan umurnya kan, usianya. Kalau sampai maksimum dia bisa sampai 11 tahun menabung dengan asumsinya setiap bulan harus menabung 10.900.000-an per bulan, tapi selama nabung 11 tahun untuk dapat 1,4 miliar. Kalau misalnya 6 tahun 20 juta, kalau satu tahun yang nggak mungkin lah. Kan tadi kan target ini tak bisa juga sih dalam 1 tahun sebenarnya 1 bulan, maksudnya nggak mungkin itu dalam arti nggak mungkin buru-buru juga, tapi kalau memang udah ada ya oke lah. Kalau misalnya tadi di sini ada investasi, investasi mungkin kita mau 100% dananya kita masukin investasi. Jadi kalau dengan investasi dengan 7% tadi kita 11 tahun 7 juta. Tapi asumsi itu naik turun ya, ini dengan asumsi dengan 7% flat aja. Tapi kan kembali lagi setiap nama investasi naik turun gitu. Atau misalnya wah teman-teman dia maunya 20% di tabungan, 80% investasi. It's okay. Jadi nanti nabungnya 2 juta,
5 juta investasi. Ini bisa di sini atau bisa 100% semuanya. Ini 100% ini untuk asumsi aja, maksudnya untuk perbandingan macam 100%. Tapi kalau misalnya kan kita harus benar-benar mau taruh di mana nih 50%. 50%. Nanti di sini udah otomatis semua terhitung dibagi 2 targetnya. Kalau kasih 5%, di sini dibuat tanggalnya otomatis per tanggal saat itu teman-teman buat. Di sini ada namanya. Di sini teman-teman bisa print. Di sini bisa print aja, nanti tempel. Biar dilihat tiap hari di mana ditempel, di kamar, di mana gitu kan. Oke. Mungkin itu aja. Silakan, ini worksheet-nya simple kan? Nggak ribet. Tinggal ketik, 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 nyari data, selesai. Jadi, cepet banget. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal ketik aja. Ya. Untuk dapetin filenya worksheet ini silahkan cek link di deskripsi dan kiranya bisa membantu Anda dalam menyiapkan perencanaan untuk pendidikan anak Anda. Langkah awalnya buat perencanaan, nanti buat doang nggak cukup, tapi harus dilaksanakan, maksudnya diaplikasikan lah ya. Itu kan komitmen untuk memberikan terbaik. Tujuannya adalah untuk memberikan terbaik buat anak kita. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.